Shalom teman-teman, pada minggu kali ini kita akan menggunakan liturgi minggu keempat. Untuk mulai kita akan memasuki saat hening. Selesai. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Untuk pujian pembukaan, kita akan menyanyikan Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada minggu hari ini ya Tuhan. Kita akan mulai ibadah, semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun, yang telah kupilih. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Untuk pujian kesanggupan kita akan menyanyikan Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Coba
pujian persembahan kita akan menyanyikan Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup sekar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit apa yang kami miliki untuk di gereja ini ya Tuhan. Semoga gereja ini dapat berkembang dengan baik dan bisa menjadi wadah bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk firman kami persilakan untuk Bu Yunias membawakan firman. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah pemuda GKJ Magelang tanggal 23 Mei tahun 2021. Dan kita bersyukur karena saat ini adalah kita di hari raya Pentakosta, di hari di mana Roh Kudus dicurahkan, dan kita hari mengucap syukur karena berkat Allah untuk kita semua. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita juga akan belajar atau merenungkan firman Tuhan. Coba disiapkan dulu dari Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Ya, disiapkan Amsal pasal 18 ayat 21. Sudah ketemu semua? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan ini Engkau pertemukan kami dengan cara jarak jauh. Namun kami percaya bahwa kuasa-Mu senantiasa akan menolong kami, Roh Kudus akan memberkati kami, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dijauhkan dari godaan, dari iblis yang akan mengambil benih firman itu, namun Engkau akan tetap tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah masalah lidah. Nah, yuk kita baca ayat yang sudah disiapkan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dampak yang akan terjadi ketika kita menggunakan lidah. Yang pertama adalah hidup, dan yang kedua adalah mati. Berarti lidah kita ini, anggota tubuh kita yang kecil ini, ya, punya peran yang sangat besar. Walaupun dibandingkan seluruh tubuh kita, mungkin nggak kelihatan, apalagi tempatnya pun juga tersembunyi. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar tahun 88, ya, ini pernah ada kejadian yang ibu saksikan waktu itu.
saya sedang naik sepeda motor boncengan dengan teman. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang naik pickup. Jadi numpang di bak belakang begitu. Ada yang merokok. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan itu anak yang merokok tadi membuang puntung rokoknya itu sembarangan. Nah, kebetulan di situ ada seorang bapak atau bapak-bapak yang sedang naik sepeda ontel boncengke dami atau jerami atau batang padi. Nah, dalam perjalanan kan berarti ditiup angin di situ. Apa yang terjadi anak-anakku? Ternyata jerami itu akhirnya terbakar. Akibatnya apa? Ya, terjadi kerusakan dan bapaknya tadi akhirnya menghentikan sepedanya, dibruke dan jeraminya tadi kobong. Apa yang hendak Ibu tarik dari contoh itu? Ibarat puntung rokok tadi adalah lidah. Hal yang sangat kecil sekali mungkin tidak berguna dipandangnya. Tapi ketika dia jatuh di tempat yang salah, ya, ternyata bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hati-hatilah kita menggunakan lidah. Ketika kita menggunakan lidah dengan tepat, baik, maka di situ akan menghasilkan hidup. Tetapi ketika salah, di situ akan menghasilkan mati. Apa yang dimaksud di sini anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita menggunakan lidah kita, satu anggota dalam tubuh kita yang kecil ini sebagai alat perasa, tapi juga dapat membantu kita berkomunikasi. Nah, ini yang biasanya berbahaya di komunikasi ini. Ketika kita mengkomunikasikan kata yang itu bisa menyakiti hati orang, bisa membakar emosi orang. Seperti tadi puntung rokok dilempar kena jerami, akhirnya jerami itu terbakar. Maka yang namanya dunia pun bisa kacau balau. Tetapi ketika lidah kita digunakan untuk mengucapkan kata-kata berkat, maka di situ ibarat air yang mengalir di situ, dia akan membawa kesejukan, membawa kesegaran, dan tanaman yang kena siraman air itu akan tetap hidup, bahkan tumbuh subur dan menghasilkan buah. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada ayat yang ke-21 ini sangat jelas sekali bagi kita semua. Hidup dan mati kita ada dikuasai oleh lidah kita. Bagaimana kita mau menggunakan lidah kita? Apakah kita akan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan? Untuk menyatakan kesaksian kita kepada dunia ini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Dan kita mengucapkan kata-kata berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ataukah kita akan menggunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata kutuk, sehingga orang akan mengalami penderitaan, orang akan teraniaya, orang akan menderita, bahkan mungkin termasuk diri kita akan ikut dalam penderitaan itu. Anak-anakku pemuda GKJ Magelang, pada zaman sekarang mungkin lidah ini tidak selalu digunakan dengan kata-kata yang berupa lisan kita. Tapi ucapan kita kadang-kadang era modern ini, era digital ini, kadang-kadang menggunakan tangan. Hati-hati, mari kita menggunakannya untuk mengirim, menyampaikan pesan, mengkomunikasikan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan umat manusia. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemuda Kristen,
tutur kata kita senantiasa dinantikan orang ketika kata-kata kita kata-kata berkat. Tetapi ketika kata-kata kita kata-kata kutuk, maka itu akan dihindari oleh orang. Jadilah saksi-saksi Tuhan dengan perkataan-perkataan yang membawa berkat. Sehingga dimanapun kalian berada, baik dalam rumah kalian bersama orang tua, adik, kakak, ataupun dalam pergaulan kita, kalau mulut kita, lidah kita mengatakan kata-kata yang baik, maka akan banyak teman yang senang bergaul dengan kita. Tetapi ketika mulut kita atau lidah kita sering mengungkapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, maka kita akan tidak disukai orang. Dan itu sangat menyedihkan bagi kita semua. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggunakan lidah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan nasihat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat menggunakan lidah kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk perdamaian dunia ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, bukan untuk malapetaka. Berkati setiap anak-anak Tuhan, di mana mereka masih dalam taraf belajar, baik itu di tingkat SMA, perguruan tinggi, ataupun yang sudah bekerja. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Perkataan-perkataan kami biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami pun mampu melakukan itu semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bu Nias atas firman-Nya. Untuk nyanyian kesanggupan kita akan menyanyikan Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang paling kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman bersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Semoga firman yang telah diberikan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.